Sahabat Tani, selamat datang di channel Bakur Racung. Kali ini kita berada di lahan persawahan. Pada saat ini umur padi sekitar 2 mingguan. Sahabat Tani, kali ini kita akan membicarakan tentang hama padi pada masa awal. Selain keong, hama orang-orang ini juga sangat berbahaya untuk tanaman padi pada saat masa awal, seperti yang diminta oleh Mas Eko Setiawan untuk membuat video tentang hama orang-orang ini. Hama orang-orang ini menyerang akar dan batang sehingga menyebabkan padi pada masa awal mengalami kematian. Sahabat Tani, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengendalikan hama orang-orang ini, apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Sahabat Tani, pantengin terus video ini sampai akhir. Sahabat Tani, tetap semangat. Menawi dereng sarane makanya nek diobati niki ampun bubuk kimia. Wae sampai mari ya. Nek pun mari nek umpamane ajeng rabuk, ureane dikurangi. Oh, ngeten iki, Pak. Mengke saged. Sahabat Tani, selamat datang di channel Bakur Racung. Apakah tanaman padi Anda sering rusak karena hama orang-orang? Serangga yang satu ini memang kecil, tapi dampaknya bisa besar untuk hasil panen kita ke depannya. Orang-orang atau sering disebut juga dengan anjing tanah adalah salah satu hama yang menyerang akar tanaman. Kalau tidak segera ditanangani, mereka bisa menyebabkan tanaman mati dan mengurangi hasil panen kita yang ke depan nantinya. Orang-orang atau anjing tanah adalah serangga berukuran sedang yang hidup di dalam tanah. Orang-orang memiliki kulit pelindung yang tebal dan sepasang tungkai depan yang termodifikasi berbentuk seperti cangkul. Orang-orang menyerang tanaman padi pada saat padi berusia 1-15 hari. Biasanya orang-orang menyerang tanaman padi pada malam hari. Orang-orang merusak akar tanaman muda dan bagian pangkal tanaman yang berada di bawah. Tanaman padi yang diserang orang-orang akan layu dan mati. Di video kali ini kami akan membahas beberapa pestisida yang cukup ampuh untuk membasmi orang-orang, mulai dari bahan kimia yang mudah ditemukan di pasaran hingga solusi alami yang aman untuk lingkungan. Untuk mengendalikan hama orang-orang, kita dapat menggunakan umpan, menyemprotkan insektisida ya seperti berbahan aktif sipermetrin, fipronil, chlorpyrifos dan lain-lain. Mengenangi area persawahan dengan air yang cukup juga bisa mengurangi hama ini. Kita mulai dengan pestisida alami yang tentunya cukup efektif membasmi orang-orang. Cara membuatnya adalah campuran bawang putih, cabai, dan daun pepaya. Cukup haluskan bahan-bahan tersebut, tambahkan air, dan diamkan selama 24 jam. Setelah itu saring dan semprotkan ke area yang terinfeksi hama. Mungkin sahabat tani bisa mencobanya. Namun jika serangan orang-orang sudah terlalu parah, pestisida kimia seperti jenis berbahan aktif seperti sipermetrin atau fipronil dan lain-lain bisa jadi pilihan. Pastikan Anda membaca aturan pakai dengan seksama agar tetap aman untuk tanaman dan lingkungan. Untuk mengendalikan hama orang-orang pada tanaman padi, Anda bisa menggunakan insektisida atau umpan. Beberapa obat membasmi orang-orang yang ampuh di antaranya adalah insektisida cair. Yang pertama adalah Rajatrin 250 EC, adalah insektisida racun kontak dan lambung yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman ulat gaya, kutu, daun, apit, angge-angge, dan orang-orang. Dosis insektisida Rajatrin adalah 15 ml per tangki 15 liter air. Kemudian Regen 50 EC adalah insektisida sistemik yang bekerja secara kontak dan lambung. Insektisida ini memiliki bahan aktif fipronil 50 gram per liter dan berbentuk pekatan suspensi berwarna putih. Dosis penggunaan 2 ml per liter air atau kisaran 3 tutup botol Regen per tangki 16 liter.
Kemudian yang ketiga ada diasinon 600 EC. Ada insektisida yang bekerja dengan cara kontak lambung dan pernapasan untuk membasmi hama pada tanaman. Insektisida ini berbentuk pekatan berwarna kuning yang kecoklatan yang dapat diemulsikan. Diasinon merupakan bahan aktif insektisida dari golongan organofosfat yang efektif membunuh hama pada tanaman. Untuk tangki 14 liter, campurkan 1,5 sampai 2 tutup diasinon. Dapat diaplikasikan langsung ke tanah atau pelepah tanaman. Kemudian yang keempat adalah Sumo 50 EC. Insektisida Sumo 50 EC, insektisida pembasmi ulat dan kutu. Bahan aktifnya yaitu beta-sylputrin 50 gram, racun kontak lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Dosis penggunaan insektisida Sumo yaitu 16 tangki 16 liter adalah 30 mili atau 22 mili per liter. Kemudian ada kloromid 400 cc, adalah insektisida yang berfungsi untuk mengendalikan hama pada tanaman seperti ulat gaya, kutu daun, warna coklat, walang sangi, dan juga orong-orong. Insektisida ini memiliki bahan aktif klorpirifos 400 gram per liter dan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Dosis insektisida kloromid 400 cc untuk tangki 16 liter adalah 30 mili. Kemudian yang keenam ada Instop. Bahan aktif insektisida Instop adalah supermetrin yang cukup tinggi yaitu 311 EC. Insektisida ini berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan berwarna kecoklatan. Dosis penggunaan Instop adalah 0,5 sampai 1 mili per liter air. Kemudian ada insektisida tabur. Yang pertama adalah diasenon tabur untuk mengendalikan hama yang sulit dijangkau dengan aplikasi biasa, yaitu hama yang ada di pelepah tanaman dan di dalam tanah. Kemudian ada regen tabur. Regen tabur adalah insektisida berbentuk butiran yang berwarna ungu, digunakan untuk membasmi hama serangga di tanah, batang, dan juga akar. Regen tabur mengandung bahan aktif fipronil yang bekerja secara sistemik kontak dan lambung. Sahabat tani, untuk cara pemakaian insektisida cair dengan cara disemprot di pinggir di galengan sawah, dan untuk insektisida tabur ditabur di pinggiran galengan sawah. Baru dikenangi dengan air. Untuk insektisida cair selain disemprot, bisa dicampur juga dengan umpan seperti bekatul atau parutan ketela pohon. Setelah dicampur rata antara obat dan umpan, baru ditaruh di pinggir-pinggir galengan sawah untuk umpan. Hama orong-orong dapat merusak bagian akar tanaman padi dan menyebabkan kematian tanaman. Setelah menggunakan pestisida ini, diharapkan orong-orong bisa dikendalikan. Tanaman Anda akan kembali sehat dan hama orong-orong pun bisa lenyap. Jadi itulah salah satu solusi terbaik untuk membasmi hama orong-orong di tanaman padi, sahabat tani semua. Jangan lupa untuk selalu memprioritaskan cara yang aman dan ramah lingkungan. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana caranya mengendalikan hama orong-orong seperti permintaan Mas Eko Setiawan 8917, dan terima kasih atas supportnya. Sahabat tani, mohon masukan dan kritikannya, dan bisa berikan komentar video apalagi yang perlu kita bahas nantinya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman sahabat tani lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan salam sukses selalu.